مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين، حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في تاج من الظلم. Ustaz, Ustaz. Terekam yang kedua, Ustaz. Akbar. dan kita sering dengar 5 waktu azan, 5 waktu sholat, 5 waktu duha, 5 waktu
nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Dan kita pun sering berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tak kala baca Quran. Tidak ada nama yang paling banyak di antara nabi yang disebut selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Jalla Jalaluhu menghabarkan pada kita melalui periwayatan yang sangat jelas hingga sampai saat ini terjaga. Rasul yang mulia juga merindukan kita. Inilah fadilah al-ulia, keutamaan tertinggi dari Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Seusai ibadah beliau menangis, lalu sahabat pun selalu ingin tahu, lalu bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan engkau? Nah, begitulah sahabat, ingin tahu lalu ingin membantu, atau ingin apa yang bisa diperbuat, dan kenapa Rasul menangis. Ini mustaqun ila ikhwani, sungguhnya aku rindu pada saudara-saudaraku. Ikhwani, ikhwani, sampai air mata beliau menetes. Beliau mengulang sampai 3 kali, saudaraku, saudaraku. Apakah kami ini bukan saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasul? La, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Kalian sahabat, kalian menyertaiku. Saya ikhwani, saudara-saudaraku adalah mereka yang hidup setelah aku wafat, kalian wafat, anak kalian wafat, cucu kalian wafat jauh di zaman setelah kita wafat. Tapi mereka merindukanku, mereka mencintaiku, mereka ingin dekat denganku, mereka menghidupkan sunnah-sunnahku, mereka membangga-banggakan namaku, mereka menyebut-nyebut namaku, mereka ingin berada dekat raudhahku. Allahu Akbar. Mereka adalah ikhwani, saudara-saudara. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diterima sebagai ikhwah Rasulullah SAW. Berita gembira lagi bahwa setiap kali kita mengucapkan salam pada Rasulullah dengan ikhlas dan cinta kepada Rasulullah, Allah kembalikan roh pada diri Rasulullah SAW, pada jasad Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawab salawat salam juga untuk kita. Dan siapa yang mengucapkan salawat salam ikhlas pada Rasulullah, malaikat pun mendoakan kita 10 kali doa. Allahu Akbar. Al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Allahu Akbar walillahil hamd. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Pujian tiada henti pada Allah. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Arifin, Bang Hengki, Bang Andi, Bang Sardan, Denny, Pak Mario, semua, Pak Selamat, Pak Didi, semua, Ustaz Hadi, Anwar, Ustaz Abdul Aziz, semua kita ikhwah billah. Sudah dijadwalkan mati oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah, kita mengaji. Dan kita ingin kerinduan kita berjumpa dengan Rasulullah. Allah ijabah. Nanti saat kita wafat, saat dibangkitkan, Rasulullah SAW dengan bangga menyebut umatku, masuklah pada barisan umat Rasulullah, dan diantaranya adalah kita. Karena itu ikhwah, wujud kecintaan tidak cukup hanya dengan berselawat. Wujud kecintaan tidak hanya cukup dengan datang lalu dekat Rasulullah, lalu berdoa, sholat sunnah di raudhah. Wujud nyata adalah kecintaan itu ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW.
The love is not easier to say I love you. Cinta tidak semudah mengatakan cinta. But how to prove it? Bagaimana membuktikan cinta? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kau benar-benar cinta Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau kau benar cinta Allah, ikutilah Nabi. Niscaya Allah mencintaimu dan Allah mengampuni dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu kita pelajari siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah beliau dijadikan Rasul Allah. Beliau manusia biasa. Innama ana basyarum mislukum. Ana basyarum mislukum. Innama yuha ilayya. Aku tuh manusia sama seperti kalian. Makan, minum, berkeluarga, sama seperti kalian. Hanya yang bedakan aku dengan kalian, aku menerima wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Dan aku tidak bicara, tidak bersikap kecuali atas petunjuk Allah, bukan berdasarkan nafsu. Allahu Akbar. Maka pantas beliau dijadikan teladan, sejarah yang paling lengkap. Para nabi tidak ada sejarah selengkap Nabi Muhammad SAW. Sehingga nggak bisa dijadikan teladan. Nabi Muhammad jelas dari lahirnya, dari umur 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, siapa kakeknya, siapa yang menyusuinya. Makamnya jelas. Nabi-nabi yang lain diperdebatkan, apakah ini benar, apakah ini. Nabi Muhammad jelas. Sahabat-sahabatnya jelas. Jadi pantaslah untuk dijadikan teladan. Allahu Akbar. Makanya ada syair, Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksiru wabani, anta misbahu sururi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Indah sekali. Hai Muhammad, hai Sayyidina Muhammad. Ustaz kadang menyebut Muhammad, kadang menyebut Sayyidina. Gak dipersoalkan itu. Ya Allah, Engkau bagikan matahari, Engkau bagikan rembulan, Engkau bagikan purnama, Engkau bagikan bintang. Engkau adalah cahaya hati. Allahu Akbar. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam Allah. Sampaikan salawat salam kami pada Rasulullah. Wahai kekasih Allah, kami mencintaimu, kami datang dengan rindu. Berilah syafaatmu kepada kami. Pertemukan kami dengan Engkau. Izinkan kami bertemu dengan Engkau kelak di akhirat. Pertemukan kami dalam mimpi. Kami ingin melihat wajahmu ya Rasulullah. Kami ingin melihat tubuhmu ya Rasulullah. Ya Allah, perkenankan keluarga kami semua, anak cucu keturunan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ya Rasulullah dari
demi keluarga kami ya Rasulullah, jamaah kami untuk Engkau ya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffir. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azim. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la ahya'a minhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna la ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau menyaksikan kami, Engkau mengetahui segala-galanya kami, apa yang kami berbuat, dosa, maksiat yang kami lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tersembunyi di mata. Kami sekarang berada di rumahmu, di rumah Nabi Muhammad SAW, di tanah sucimu. Engkau tahu keinginan kami yang paling besar, keridhoanmu, rahmatmu, ampunan. Mohon ya Allah, ampunilah kami semua. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai kami melakukan dosa, kami sudah lupa dosa macam apa yang kami berbuat, karena memang sudah terlalu banyak dosa yang kami berbuat. Ampuni semua dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan, dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah seluruh dosa-dosa ayah ibu kami, abah mama kami, abi umi kami. Maafkan kesalahan beliau berdua ya Allah. Ampuni beliau ya Allah, jangan susahkan beliau ya Allah. Jadikan kuburan ayah ibu kami, ini ayah ibu senang di alam kubur saat ini, Allah menerima doa dari kalian. Jadikan kuburan ayah kami, ibu kami terang benderang dengan rahmat-Mu, terang benderang dengan ampunan-Mu. Ya Allah, wafatkan ayah ibu kami husnul khatimah. Bahagiakan beliau dunia akhirat dengan kemuliaan akhlak, dengan keindahan, dengan kemudahan, dengan kebahagiaan ya Allah. Irhamhum kama rabbana shighar. Rahmati ampuni guru-guru yang telah kami mengenal. Rahmati ampuni kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri kami, anak-anak cucu keturunan kami. Rahmati ampuni semua keluarga kami, sahabat kami, jamaah zikir, sahabat fillah Facebook, semua yang kami cintai karena Engkau, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, baiti jannati, rumah tangga surga seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah dakwah bil hal. Ya Allah, jadikanlah kami suami imam teladan dalam bertakwa. Jadikan istri kami bidadari yang saleh. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma farrij jama'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza, Palestina, fi Afghanistan, fi Iraq, fi Kashmir, fi kulli makan, waj'alna minal mujahidin fi sabilik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq, tawbatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah,
Berilah pada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami semua yang mengangkat tangan ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, berselawat, dalam kenikmatan ibadah, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa dengan, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan hari ini di tanah suci-Mu ini lebih baik pada hari-hari yang lalu. Jadikan hari berikutnya lebih baik mulai hari ini, ya Allah. Lebih kuat akidah kami, lebih khusyuk ibadah kami, lebih mulia akhlak kami, berkah rezeki kami, berkah rumah tangga kami, berkah aktivitas kami, berkah dakwah kami, berkah jemaah zikir, berkah Masjid Muammar Gaddafi, ya Allah, berkah seluruh kaum muslimin muslimat, berkah negeri kami Indonesia. Ya Allah, ya Rabbana, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillah. Tadi oleh Ustadz Ridwan telah disinggung sebagian. Umat Islam pada saat itu mengalami kekalahan. Kenapa? Ada 3 penyebab. Penyebab pertama, tidak patuh kepada Rasulullah SAW.
Kata Rasul, jangan dulu kau turun dari Jabal Rumat. Jabal Rumat ini tempat memanah. Dulu tinggi, sekarang udah banyak dipapas. Jangan dulu turun sebelum ada komando keturunku. Tidak, mereka hanya 3 orang yang tidak turun, yakni satu Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hanzalah, dan juga Sayyidina Mus'ab bin Umair. Beliaulah yang saksi sejarah, apalagi Sayyidina Hamzah sampai 97 bekas bacokan, panahan bacokan. Tetapi ketika dilihat oleh Rasul, mukanya tidak satu pun terkena bacokan, bahkan lebih bercahaya daripada orang yang punya cahaya wudu. Penyebab kedua, mereka begitu umat Islam akan mendapatkan ghanimah yang hebat, yang banyak, maka orang itu turun. Ghanimah itu adalah harta yang didapatkan dari peperangan, emas dan segala macam. Dengan tergiur mereka dengan harta, maka apa yang terjadi? Saudara-saudara, Allah kutuk. Ini pelajaran bagi kita, sehebat apapun perjuangan, kalau sudah melihat 3 tak, ini bakal hancur. Harta, tahta, dan wanita. Dan yang nomor ketiga, kenapa? Karena di sana ada seseorang yang bernama gembong munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini menghembuskan kepada orang-orang muslim. Peperangan itu menyakitkan, peperangan itu menjadikan sebab istri kita menjadi janda, peperangan itu menjadikan sebab anak kita jadi yatim, dan peperangan itu akan menjadikan sebab kita kematian. Kalian belum masanya untuk berperang, kalian belum masanya untuk kita. Maka sebahagian para sahabat pulang anting tanpa ada izin daripada Rasul. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini, setelah kita dalam keadaan perjalanan jauh dari Indonesia, mari kita mendoakan dan kita memohon keberkahan kepada Allah dengan kita berziarah ke makam Sayyidina Hamzah dan juga yang lain-lain. Di belakang kita ini, itu namanya kuburan Uhud. Di sana, satu riwayat mengatakan 72 para sahabat. Ya, ada mengatakan 73 para sahabat yang dikubur di sana. Dan di sana ada di tengah-tengah itu ada yang paling pokok, yaitu itulah sahabat 3 yang dikubur. Nah, oleh karenanya, hadirin sekalian yang saya hormati, dengan kita hadir di tempat ini, kita membacakan Fatihah dan kita juga sama-sama berdoa, semoga kita pun diberikan semangat juang seperti mereka. Kita walaupun tidur, walaupun mati di atas kasur kita, kita mohon kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan syahid. Ingat saudara-saudara sekalian yang saya hormati, nikmat surga yang oleh Allah diberikan itu ada yang 5 paling nikmat. Kita ketemu dengan bidadari, oke. Kita makan dengan makanan surga, oke. Tapi paling nikmat yang Allah berikan kepada ahli surga itu ada 5. Yang pertama, alhaqna dzurriyyatihim. Kita akan dipertemukan dengan saudara-saudara kita. Ini berkumpul. Saya belum kenal dengan bapak-bapak, bapak pun belum kenal dengan saya. Hanya kenal nama dan penampilannya sekarang. Tetapi persaudaraan kita insya Allah tembus sampai akhirat. Ya, persaudaraan kita tembus sampai akhirat. Gunung Uhud menjadi saksi kita, Madinah menjadi saksi kita. Pertemukan kami ya Allah kelak di akhirat. Yang nomor kedua, nikmat surga yang oleh Allah akan diberikan kepada kita apa? Yang paling nikmat, kita akan ditemukan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya Allah, ya Rabb, orang-orang sahabat seperti hanya Sayyidina Hamzah. Dan di kuburan Baqi, Ibu, di depan Masjidil Haram itu, kuburan Baqi Masjidil Haram Madinah, 11.000 sahabat yang dikubur di sana. Dan 9 istri Rasul beserta plus Sayyidina Utsman di sana. Kita berziarah kepada mereka, mereka pun soleh-soleh semuanya, karena dijamin masuk surga. Insya Allah
kita sering menyebut nama Utsman, kita sering menyebut nama Siti Aisyah, Allah akan ketemukan kita dengan mereka. Yang nomor ketiga, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditemukan dengan para nabi, terutama kita akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan anehnya dalam kitab yang pernah saya baca, dalam hadis yang kita baca, Rasul itu kenal dengan kita, menyebut nama kita. Bahkan bukan saja menyebut nama kita, menyebut nama kita, bapak kita dan kakek kita. Kamu ini si Anu bin Anu bin Anu. Kenapa kita tidak kenal dengan Rasul, tapi Rasul justru mengenal kita? Sehingga kita bertanya, siapa engkau wahai? Aku adalah Rasulmu, aku adalah Muhammad. Ya Allah, ya Rabb. Dan kita sempat, dan kita diberikan berjabat tangan dengan mereka, dengan Rasul menatap. Dan yang nomor keempat, kita akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk menonton orang-orang yang kafir yang masuk neraka. Al-yauma, di daerah hari al-yauma ayyu'min, ya Allah. Pada hari ini orang-orang mukmin alal aroik yang turun, hal suwibal kufaru makanu yafalun. Pada hari ini orang-orang mukmin akan berbondong-bondong dikeliling neraka, dan mereka orang mukmin akan Allah kasih tahu, tuh orang-orang yang neraka, masuk neraka. Mereka akan ditonton sama kita dan akan diledek. Tetapi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, nikmat surga yang nomor kelima yang tidak ada bandingannya, ila rabbiha nadhirah, kita akan melihat wajah Allah. Amin ya Allah. Kita akan melihat wajah Allah. Sahabat bertanya, ya Rabb, bagaimana kami melihat wajah Rasul, wajah Allah? Kamu pernah melihat nggak bintang? Kamu pernah melihat nggak bulan? Pernah. Bagaimana bulan dilihatnya, jelas apa tidak? Jelas. Berdesak-desakankah engkau melihat bulan? Tidak. Maka engkau akan melihat Allah jelas dan tidak akan berdesak-desak. Bahkan Allah akan menyapa kita, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Mudah-mudahan dengan berziarah ke makam ini kita akan diberikan nikmat surga yang 5. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bisa kita masukin ke kelas. Wallahi, salah. Kalau kuntu zikir. هذا الله يا بنت الله يا بنت udah nah, Mengge. Nyala, insyaallah otomatis. Ya, lanjut.
Diciptakan alam raya dengan cinta, dalam genggamannya setiap wajah kan memuja. Bila tahu betapa indahmu, penuh dengan cinta, penuh warna-warna, penuh kasih sayang di setiap waktu. Allah Maha Besar, Maha memaafkan setiap kesalahan, terbuka ampunmu. Yang melihat, menyaksikan, yang memberi ketenangan, kau yang dekat, penuh cinta di hati. Yang melihat, menyaksikan, yang memberi ketenangan, kau yang dekat, penuh cinta di hati. Oh, diciptakan alam raya dengan cinta, dalam genggamannya setiap wajah kan memuja. Bila tahu betapa indahmu, penuh dengan cinta, penuh warna-warna, penuh kasih sayang di setiap waktu. Allah Maha Besar, Maha memaafkan setiap kesalahan, terbuka ampunmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu.
puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Indonesia, Indonesia. Ya Allah. Nggak bawa tisu ya Pak Ustadz? Tisu. Kalau yang di roti. Dan di mana yang tersebut di Rasulullah, yaitu ada pecahan di atas puncaknya itu, ada pecahan. Nah, di bawah pecahan itu lah yang tersebut di Rasulullah dalam buku tersebut. Berarti Rasulullah itu naik sampai ke atas puncak daripada Gunung Jabal Uhud.